Hari ini teman-teman saya akan menjelaskan tentang historical mesin ini, kenapa mesin ini dibuat dan untuk ke daerah mana saja, dan spesifikasinya juga seperti apa. Dan juga mungkin teman-teman pengen tahu juga ini ada apa di belakang saya dengan packing kayu seperti ini. Oke, namun sebelum itu kita akan intro dulu. Video ini dipersembahkan oleh Manual Vortex. Takaran optimal, omset maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Manual Vortex YouTube channel. Dan tetap masih bersama saya, the one and only Acep Ridwan. What up everyone? Saya terlebih dahulu ingin menyapa teman-teman semua tentang bulan puasa ya. Karena kita sekarang sudah memasuki 17 Ramadan. Dan sekarang ada ritual seperti nuzulul Quran di malam 17 Ramadan ini. Karena apa? Karena mungkin teman-teman juga pasti bertanya-tanya kenapa seragam saya atau busana saya seperti ini. Dan saya ingin menjelaskan sedikit tentang historikalnya. Mesin ini dibuat atas dasar permintaan konsumen kami dari daerah Kalimantan. Tepatnya di daerah Jalan Ahmad Yani kilometer 35 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan sebelumnya, ketika beliau ini order ke kami, beliau terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada customer service kami. Beliau menjelaskan tentang kebutuhannya, karena yang sebelumnya dia mau order itu adalah mesin dengan spesifikasi portable atau mesin dengan tipe with tank inside ya, yang ada drum di dalamnya. Namun ketika CS kami terus-terusan bertanya ini diperuntukkan untuk apa gitu kan, kebutuhannya nanti dipasangnya di mana, akhirnya beliau menjelaskan secara detail. Dan perlu diketahui bahwa mesin ini itu dipergunakan untuk solar non subsidi dan juga untuk solar industri yang dipesan oleh CP Samudra Mas. Jadi alhamdulillah banget, dari beberapa hari kemarin kita sudah memperlihatkan juga kepada teman-teman. Kemarin ada salah satu PT yang skalanya internasional, dan sekarang ada juga CP Samudra Mas. Dan ini memang perusahaan-perusahaan industri yang sudah mulai masuk ke kami dan mengorder mesin ke kami. Dan itu sangat luar biasa sekali buat kami. Ini akan menjadi pengalaman yang baik buat kami dan menjadikan testimoni juga untuk Anda semua. Dan teman-teman perlu diketahui juga, ini luar biasa banget. Kenapa mesin ini dibuat dan diarahkan oleh CS kami menggunakan spesifikasi asimeter? Karena di sana itu kebutuhannya setiap hari itu dia mengeluarkan BBM sebesar 3000 liter teman-teman. Itu per satu hari. Jadi 3000 liter itu nggak mungkin kita menggunakan mesin dengan spesifikasi atau tipe yang portable. Dan dengan spesifikasi flow sensor itu udah nggak mungkin. Makanya CS kami kemarin memberikan arahan dan memberikan informasi dan edukasi lah intinya kepada setiap konsumen kami untuk menggunakan mesin POM mini dengan spesifikasi asimeter. Dan jika teman-teman mau berkonsultasi terkait soal POM mini, intinya untuk menjual BBM menggunakan mesin POM mini, teman-teman bisa langsung hubungi saja di kontak servis kami atau di bawah ini. Ada nomornya di bawah ini, saya cantumkan, dan teman-teman silahkan hubungi beliau, kontak servis kami, untuk melakukan diskusi gitu kan seputar informasi-informasi terkait menjual BBM menggunakan mesin POM mini ini. Kami pun akan sangat memberikan informasi yang mengedukasi untuk teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja review bagaimana mesin ini. Gitu ya nggak? Teman-teman pasti pengen tahu secara detail gitu kan. Mesin untuk sekelas CP atau sekelas industri ini yang digunakan seperti apa? Pasti juga teman-teman bertanya-tanya. Makanya jangan terlalu lama-lama daripada saya terus-terusan membual. Silahkan kita cek langsung. Check it out. Oke teman-teman, dan sekarang kita akan review ya dari jarak dekat. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan juga sama teman-teman bahwa di sini itu ada satu buah printer. Ini adalah printer thermal ya. Karena memang kemarin itu beliau butuh banget untuk apa ya? Untuk print out lah intinya, untuk laporannya juga gitu kan, biar lebih praktis. Makanya kita gunakan printer thermal seperti ini. Oke, dan di sebelah kiri ini ada kedua keypad ya, dan di sana juga ada keypad combo yang ini memang sudah custom dari pertaminiku.com teman-teman, atau dari Manual Vortex. Dan di sini juga kita punya emergency stop juga supaya teman-teman lebih mudah lagi untuk mematikan dan menghidupkan mesin. Oke, naik ke sebelah atas, di sini ada sebuah LCD ya dengan tipe 886. Kenapa kami menyebut 886? Karena dia untuk 8 digit, dan di sini juga ada 6 digit gitu teman-teman. Dan di sebelah atasnya lagi kita lihat di sini ada oil indicator atau Zeigen glass.
gas. Jadi oil indikator ini supaya lebih terlihat lagi bahwa di sana itu nanti kan ada keluar nih si minyaknya gitu kan. Dan di sini juga ada swivel supaya lebih fleksibel lagi untuk selangnya nanti ketika pada saat pengisian. Begitu teman-teman. Oke, dan sekarang kita lanjut ke bawah ya. Di bawah ini kita ada asimeter teman-teman. Ini sebagai alat ukur yang sangat konsisten banget gitu. Jadi takaran supaya lebih stabil lagi, kita menggunakan alat ukur semacam ini teman-teman, asimeter namanya. Kalau misalkan di orang-orang SPBU, biasanya teknisi SPBU menyebutnya dengan plowmeter. Nah, sebetulnya di sini juga kita menggunakan solenoid juga teman-teman. Jadi nanti akan ada sedikit penjelasan seperti ini videonya. Siapa namanya? Yogas. Ya, Yogas. Oke, jadi Bapak Yogas ini dia kayaknya lebih expert banget ketika saya nanya-nanya soal mesin gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanyain soal solenoid nih Pak. Karena masih banyak juga konsumen di lapangan yang bertanya, emang fungsinya solenoid itu apa? Terus kenapa gitu harus menggunakan solenoid? Nah, mudah-mudahan kalau sama expertnya langsung dia bisa menjawab dan pokoknya secara detail lah intinya. Oke, silahkan jawab Pak. Kenapa harus menggunakan solenoid kalau yang asimeter? Oke. Jadi pada intinya solenoid itu buat ngebreak ya. Contohnya begini, kalau logikanya dimainin di sepeda motor atau di mobil ya. Contohnya kita mau berhenti di titik A. Nah, sebelum titik A pasti si mobil atau kendaraan atau motor tersebut sebelum nyampe ke titik A pasti sudah ngerem duluan gitu. Solenoid juga sama. Jadi pada intinya untuk ngebreak minyak sebelum titik akhir. Oke. Jadi kalau misalkan tanpa solenoid sebetulnya bisa apa enggak sih? Tanpa solenoid bisa juga, tapi kadang-kadang suka ada minyak yang bablas. Jadi intinya solenoid itu berfungsi untuk ngebreak minyak di waktu titik terakhir gitu. Contohnya kita ngeluarin 1 liter, sebelum 1 liter minyak sudah pelan, sudah ngebreak. Tergantung settingannya mau di berapa mili gitu. Oke. Jadi meskipun menggunakan solenoid tetap bisa, cuman takaran nanti tidak akurat ya. Ya, meskipun tidak memakai solenoid sebenarnya bisa juga gitu. Seperti dulu saya nggak pakai solenoid, soalnya CPU-nya yang dulu kan nggak connect solenoid, belum connect ya. Oke. Jadi tahun 2016-an ya, produksi tahun 2016-an kebanyakan nggak pakai solenoid. Begitu guys. Tapi bagus juga ya waktu itu takarannya bagus. Bagus juga karena mungkin dari asimeternya itu bagus gitu kualitasnya, beda asimeter zaman sekarang. Kalau dulu kan asimeternya itu kualitasnya lebih oke lah dibandingkan dengan spare part yang sekarang. Oke, gini coach, kalau misalkan ya, sekarang hal terburuk apa yang akan terjadi jika asimeter itu tidak menggunakan solenoid? Hal yang terburuk adalah dari segi takaran. Dari segi takaran bisa bablas. Ketika gak dipasang solenoid atau solenoidnya gak berfungsi, otomatis lah takarannya akan bablas. Apalagi kalau pompanya kenceng gitu, tekanannya tinggi gitu. Jadi wajib kalau pompanya tekanannya tinggi, wajib lah itu memakai solenoid. Oh, jadi solenoid itu bukan gaya-gayaan ya, tetap Bukan ada gaya-gaya, fungsinya juga ya. Fungsinya juga. Sebenarnya kan di SPBU juga sama pakai solenoid. Oke. Nah, dari expert kami tadi yang mengatakan kenapa kami harus menggunakan solenoid, ya itu dia teman-teman. Jadi solenoid ini bukan cuma sekedar gaya-gayaan aja atau nambahin budget gitu, karena memang ini sangat berfungsi sekali untuk akurasi takaran supaya jauh lebih konsisten lagi gitu kan. Dan ini juga nggak cepet rusak nantinya si alat ukurnya. Sebelah sini juga ini apa sih teman-teman? Ini adalah Y-stainer atau dia semacam kayak saringan pasir. Jadi ketika nanti pada saat narik si bensinnya ke atas, dia nggak langsung masuk dari kotoran-kotoran itu ke saring dulu di sini. Oke, terus ke bawah lagi. Nah, di sini kita ada semacam sirkulasi sistem ya. Sirkulasi sistem ini fungsinya untuk supaya meminimalisir tekanan pada saat narik. Jadi si minyaknya itu pada saat dihembuskan, ditarik dari pompa ini, dia menghambat pergerakannya. Jadi tekanannya nggak terlalu kencang banget. Jadi nanti tertahan di sini gitu loh teman-teman. Jadi supaya tidak cepat rusak aja intinya. Dan cara kerjanya ini sama seperti dengan gear pump atau pump unit ya, yang biasa di mesin-mesin SPBU kayak gitu. Lalu di sini juga kami menggunakan ini nih, tutup kabel kayak gini supaya lebih rapi juga kelihatan, jadi nggak semerawut dan berantakan. Karena kami ingin terlihat mesin kami itu sempurna, perfect, dan memberikan pengalaman yang baik buat semua pemakai mesin dari Manual Portec. Ya seperti itulah teman-teman. Lalu sekarang kita akan lihat di bagian CPU-nya teman-teman. Nah
Nah, ini di bagian depannya, dan ini sangat sangat futuristik sekali teman-teman, karena jarang-jarang banget ada mesin pom ini yang desainnya seperti ini. Oke, bukan kami kepedean, tapi ya memang kualitas dan edukasi atau testimoni yang kami berikan, silahkan saja teman-teman nanti bandingkan dengan produk-produk yang lain. Oke, itu dia. Oke teman-teman, dan sekarang kita masuk di bagian CPU controlnya ya. Ini kita biasa menyebutnya microcontroller, jangan sampai salah sebut guys, karena itu akan berakibat kurang enak didengar. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan juga di sini ada microcontroller dari HDM Microtechnica. Seperti ini tampilannya, dan ini sangat epic banget gitu kan, seperti yang teman-teman lihat. Dan ini nggak seperti yang biasa teman-teman lihat di pom ini biasanya lah. Jadi kan kalau yang biasa itu kita kayak ngelihat di bagian ininya aja nih teman-teman, bagian yang ada PCB-nya itu ditempel aja gitu kan, semerawut. Pokoknya intinya kayak kelihatan acak-acakan dan ya tanpa memperhitungkan juga kualitas, safety dan segala macam. Nah, di sini kami ingin memperlihatkan juga supaya teman-teman tahu mesin di manual Vortex itu seperti apa bagian dalamnya. Oke, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ini nih, di bagian ini. Si kabel-kabel ini terlihat lebih rapi, supaya apa? Supaya nanti dari bawah ini tidak ada penguapan yang masuk ke daerah area yang sangat vital ini. Tidak menyentuh, karena takutnya ada korsleting, terus dari sini dari bawah ada penguapan BBM, takutnya ada crack atau ya bisa saja meledak gitu kan, naudzubillah min dzalik. Saya juga nggak mau itu terjadi, makanya kita akalin dengan sesuatu yang jauh lebih rapih lagi. Oke, di bagian tengahnya ini ada untuk CPU, jadi di sebelah sini itu ada untuk printernya ya teman-teman. Nah, dipasangnya terlalu rapih kalau saya bilang. Dan ini juga bagian LCD-nya teman-teman ya, seperti itu. Di sini juga ada kontaktor ya, kontaktor ini jadi jauh lebih safety lah intinya. Ya, sekarang kita running dulu ya, sebelum kita uji coba untuk takaran. Tapi sebelumnya kita running dulu supaya semua sirkulasi dan diinstalasinya itu terisi sama BBM dulu ya. Di bagian sirkulasinya ini, terus nanti kan naik lagi si BBM-nya penuh dulu. Kita sirkulasikan itu, jadi diisinya nggak tentu ya, pokoknya sekian puluh liter aja. Nah, seperti ini teman-teman, supaya padat dulu. Jadi ketika nanti pas pengisian 1 liter itu udah pasti sangat akurat banget gitu kan. Namun kalaupun memang belum akurat ya, karena memang belum disetting juga tadi sama kami. Jadi ketika nanti video ini dibuat ya maaf saja teman-teman, karena belum disetting. Kami ingin lebih natural aja, jadi kami ingin lebih ke nggak ada edit-editan lagi gitu loh. Semuanya mengalir, biarkan apa adanya saja. Namun yang pasti ketika nanti barang ke konsumen nyampe, kami akan memberikan sesuatu yang sangat jauh lebih baik lagi untuk konsumen. Ya, itu dia teman-teman sekilas tentang review mesin yang ada di belakang saya. Ya, meskipun memang masih ada sedikit yang harus kami perbaiki, dan mudah-mudahan ini menjadi evaluasi untuk kami lebih memperbaiki lagi ke depannya dari sisi kualitas produk yang kami produksi. Paling segitu saja dulu teman-teman informasi dari kami dan informasi yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan edukasi atau bisa memberikan informasi yang baik buat teman-teman, dan ini mudah-mudahan menjadi testimoni yang baik juga buat Anda semua. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik sebelum saya menutup video saya hari ini. Jadi, tetaplah Anda bekerja meskipun Anda tidak menjadi pekerja tetap. Karena dengan Anda tetap bekerja, Anda akan memiliki satu pengalaman dan akan memiliki banyak ilmu untuk Anda jadikan pegangan ke depannya. Oke, dan yang pasti teman-teman, pastikan Anda memiliki pekerjaan sampingan supaya Anda bisa mendapatkan passive income yang akan membantu perekonomian di keluarga Anda. Oke, sebelum saya menutup video ini, jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, and share. Nyalakan juga tombol notifikasinya atau tombol loncengnya supaya teman-teman dapat informasi terupdate terus dari kami Manual Vortex. Oke, dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, karena teman-teman sudah mendukung terus supaya channel ini bisa terus-terusan berkembang dan membagikan semua informasi tentang menjual BBM menggunakan mesin pom ini. Saya Acep Ridwan, kami Manual Vortex, takaran optimal, omset maksimal. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.